berusia lebih dari 1400 tahun dibaca oleh lebih dari 2 miliar orang di seluruh penjuru bumi dan tidak berubah satu huruf pun sejak pertama kali diturunkan. Tidak ada buku lain seperti itu di dunia ini. Itulah Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan dari kata qoro'a, tapi maknanya jauh lebih dalam dari sekedar kata itu. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Disampaikan secara mutawatir, artinya diriwayatkan oleh begitu banyak generasi, sehingga tidak ada ruang bagi pemalsuan untuk menyusup. Dari bibir ke bibir, dari hati ke hati, selama 14 abad, terjaga sempurna. Dan satu hal yang membuat Al-Quran berbeda dari kitab manapun, membacanya saja sudah bernilai ibadah. Lantas, apa kedudukan Al-Quran bagi kita? Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi dalam Islam. Tidak ada satupun aturan, fatwa, atau keputusan dalam agama ini yang boleh bertentangan dengannya. Ia adalah pedoman hidup, bukan hanya untuk urusan akhirat, tapi juga untuk cara kita berbicara, berdagang, berkeluarga, dan bermasyarakat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Bukan pedang, bukan kekayaan, tapi sebuah kitab yang kata-katanya melembutkan hati, menerangi akal, dan menguatkan jiwa. Dan ia menjadi dasar dari 3 pilar utama kehidupan seorang muslim: akidah, ibadah, dan akhlak. Tapi mungkin ada yang bertanya, di zaman serba digital seperti sekarang, masih relevankah Al-Quran? Justru disinilah jawabannya paling tegas. Ya, bahkan lebih dari sebelumnya. Kita hidup di era ketika informasi mengalir deras tanpa henti. Hoaks menyebar lebih cepat dari kebenaran. Ayat-ayat suci ditafsirkan sembarangan, dipotong dari konteksnya, lalu dijadikan senjata perpecahan. Di tengah kekacauan itu, Al-Quran berdiri sebagai konstanta, sesuatu yang tidak bergeser, tidak berubah, tidak bisa dimanipulasi. Ia bukan sekedar teks kuno, ia adalah kompas bagi siapapun yang mau memegang erat-erat. Tapi, mari kita bicara jujur tentang tantangan yang kita hadapi pada hari ini. Terutama kita nih, mahasiswa perpustakaan dan sains informasi. Kita belajar tentang informasi, kita tahu bagaimana informasi dikumpulkan, dikelola, dan disebarluaskan. Kita paham betul betapa mudahnya sebuah teks dimanipulasi, dipotong dari konteksnya, lalu diedarkan sebagai kebenaran. Dan ironisnya, itulah yang sedang terjadi pada Al-Quran di era digital ini. Ayat-ayat suci ditafsirkan oleh orang yang tidak punya ilmu, disebar jutaan kali dalam hitungan menit, tanpa verifikasi, tanpa sanad, tanpa tanggung jawab. Disinilah peran kita sebagai calon pustakawan menjadi sangat nyata. Kita bukan hanya penjaga buku, kita adalah penjaga kebenaran informasi. Seorang pustakawan yang baik tidak akan membiarkan sumber palsu bersanding sejajar dengan sumber yang sahih. Ia akan memverifikasi, ia akan mengklasifikasi, ia akan meluruskan. Maka, ketika kita mempelajari Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi, kita juga sedang belajar satu prinsip fundamental dalam ilmu kita. Tidak semua informasi layak dipercaya, dan tugas kitalah memastikan yang benar sampai ke tangan yang tepat. Itulah amanah kita sebagai insan perpustakaan dan sains informasi. Itulah amanah yang Al-Quran titipkan pada kita. Rekan-rekan semuanya, Al-Quran bukan warisan yang cukup kita simpan di rak buku, dibungkus kain, lalu hanya dikeluarkan di bulan Ramadan saja. Al-Quran adalah nur, cahaya, dan cahaya hanya bermakna kalau kita nyalakan, kalau kita bawa kemanapun kita pergi, kalau kita jadikan penerang di setiap keputusan hidup kita. Maka, jadikanlah ia bacaan kita,
Jadikanlah ia renungan kita, jadikanlah ia pedoman kita. Karena orang yang hidupnya berpijak pada Al-Quran tidak akan pernah benar-benar tersesat. Hadis merupakan salah satu pedoman penting dalam ajaran Islam yang memiliki peran besar dalam kehidupan umat muslim. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Oleh karena itu, hadis tidak hanya dipahami sebagai riwayat, tetapi juga sebagai dasar dalam menjalankan ajaran Islam secara benar. Dalam kedudukannya, hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwasannya hadis memiliki otoritas yang kuat dalam memberikan petunjuk dan juga pedoman hidup bagi umat muslim, baik dalam aspek ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Salah satu peran utama hadis adalah memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap ajaran Islam. Banyak ketentuan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut agar dapat dipahami dan juga diamalkan dengan tepat. Dalam hal ini, hadis menjadi rujukan penting untuk memahami praktik yang benar. Sebagai contoh, pelaksanaan ibadah seperti sholat tidak hanya membutuhkan pemahaman secara umum, tetapi juga tata cara yang rinci. Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam hadis sehingga umat muslim dapat menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Selain itu, hadis juga berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial dan juga pembentukan akhlak. Dengan demikian, hadis memiliki peran yang luas dalam membentuk pola pikir dan perilaku umat Islam. Jika dikaitkan dengan bidang perpustakaan dan sains informasi, hadis dapat dipandang sebagai sumber informasi yang dimiliki nilai keilmuannya yang tinggi. Sejak dahulu, hadis telah dikumpulkan, diteliti, dan juga disusun secara sistematis dalam berbagai kitab oleh para ulama. Dalam hal ini, peran perpustakaan dan sains informasi menjadi penting, terutama dalam mengelola perorganisasi serta menjaga keberlangsungan akses terhadap sumber-sumber hadis, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagai pedoman hidup, sekaligus sebagai sumber informasi yang perlu dikelola dan juga dilestarikan dengan baik.